Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik semua ya. Kira-kira puasa semua nggak ini? Nah, Alhamdulillah puasa semua ya. Meskipun sedang menjalankan ibadah puasa, kita harus tetap semangat untuk tetap belajar. Karena belajar sudah merupakan tugas dan kewajiban dari kita semua. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya siapa? Ya, Bu. Mbak Gida. Silahkan Mbak Gida untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini, apakah ada teman-teman dari kalian yang tidak mengikuti pembelajaran? Nanti, alhamdulillah, sepertinya tidak ada ya. Nanti Ibu minta ke ketua kelas untuk mendata temannya. Apabila nanti ada yang tidak mengikuti pembelajaran, bisa langsung komunikasikan dengan saya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan tata tertib setiap kali saat melakukan pembelajaran dari mata pelajaran ekonomi setiap kali saya masuk kelas Zoom. Yang pertama, kalian diwajibkan untuk mengaktifkan kamera apabila nanti kalian terjadi terkendala sinyal maupun listrik padam, kalian bisa langsung izin atau chat langsung menghubungi saya melalui WhatsApp WA atau WhatsApp. Yang kedua, tolong mikrofonnya untuk dimatikan terlebih dahulu jika tidak berkepentingan agar pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif. Selama 1 jam pembelajaran ini kita akan membahas mengenai masalah ekonomi terutama kelangkaan. Nanti kita juga akan membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kelangkaan dan juga nantinya kalian diharapkan dapat mengetahui dan juga memahami mengenai pengertian biaya peluang serta cara menghitungnya. Nah, untuk materi sudah Ibu share ya di grup. Nanti kalian bisa mendownload dan juga mempelajarinya di rumah. Nah, sekarang Ibu minta tolong kepada Diva untuk mentranskripsikan materi yang sudah Ibu share ya di grup. Minta tolong ya Mbak. Ya, share screen sekarang nggak apa-apa Mbak. Materi tentang kelangkaan. Yang di sini ada yang sudah tahu belum kelangkaan apa? Tahu Bu. Ya, apa kita? Kelangkaan merupakan suatu kondisi di mana kita tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Benar sekali ya yang dikatakan oleh Akida. Jadi, next slide Mbak. Kelangkaan merupakan suatu kondisi atau keadaan di saat manusia ingin mengonsumsi atau memiliki jauh lebih banyak dari sumber daya yang tersedia. Jadi kelangkaan itu bukan berarti barang itu sedikit atau terbatas, tetapi adanya kesenjangan antara kebutuhan dan juga barang yang tersedia. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kelangkaan. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu terbatasnya sumber daya alam. Yang kedua, terbatasnya kemampuan manusia. Yang ketiga, adanya sifat serakah manusia. Yang keempat yaitu meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan. Nah, mungkin dari salah satu dari kalian ada yang bisa menyebutkan cara untuk mengatasi kelangkaan? Silahkan.
Saya, Bu. Ya, Diva. Yaitu dengan menyusun skala prioritas, dengan membuat daftar kebutuhan mana yang perlu didahulukan pengadaannya karena dirasa lebih mendesak. Ya, baik sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan jawaban dari Diva? Saya, Bu. Ya, silakan, Sally. Dengan melakukan penghematan dalam menggunakan sumber daya yang termasuk langka dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Benar ya yang dikatakan oleh Diva dan juga Sally. Next slide, Mbak. Jadi solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kedua mengatur skala prioritas, dan juga mengatur penghematan penggunaan SDM yang termasuk langka, dan juga mengelola dan mendayagunakan sumber daya modal dengan tepat guna. Nah, jadi kita harus bisa menyiapkan skala prioritas terlebih dahulu agar terlihat kebutuhan mana yang harus didahulukan. Next slide. Dengan adanya beberapa pilihan tadi akan menimbulkan suatu biaya yang harus kalian korbankan. Nah, biasanya itu disebut dengan biaya peluang. Next slide. Biaya peluang sendiri ini merupakan suatu biaya yang timbul akibat adanya pilihan yang tidak diambil atau biaya yang dikorbankan untuk menggunakan sumber daya bagi tujuan tertentu. Slide selanjutnya. Untuk cara menghitung biaya peluang ini ada dua cara. Yang pertama, jika terdapat dua pilihan, maka biaya peluang adalah selisih dari biaya yang tidak kalian pilih atau kalian korbankan dengan yang kalian pilih. Untuk cara yang kedua, yaitu jika terdapat lebih dari dua pilihan, maka biaya peluang adalah pilihan yang kalian korbankan dan memiliki nilai terbesar. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada soal. Kalian bisa menjawab melalui link yang sudah saya berikan di WA Group. Saya beri waktu 2 menit. Dipersilahkan. Nantinya saya akan meminta kepada 2 orang untuk menyampaikan pendapatnya melalui Zoom. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai ya. Saya meminta kepada Sally untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Baik, Bu. Menurut saya, kelangkaan itu disebabkan oleh keadaan manusia yang memiliki banyak kebutuhan yang tidak terbatas dan juga tidak bisa melestarikan sumber daya alam. Nah, benar sekali, Sally. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya, silahkan Faiza, sampaikan pendapatnya. Baik, Bu. Menurut saya, kelangkaan itu disebabkan oleh sifat manusia yang serakah untuk mengkonsumsi dan memiliki sesuatu melebihi batas wajarnya. Selain itu, kelangkaan juga bisa disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat. Nah, benar sekali pendapat yang disampaikan oleh Sally dan juga Faiza. Terima kasih ya, Faiza. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa mengontrol kebutuhan dan juga keinginan yang ada di dalam diri kita masing-masing agar terhindar dari masalah kelangkaan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Nah, baik, jika tidak ada, saya minta kepada salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi dari yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan aktifkan mikrofonnya. Siapa yang mau menjawab? Menyimpulkan? Jika tidak, silakan. Oke, baik. Jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu kelangkaan merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat kebutuhan manusia itu terbatas. Kelangkaan bisa terjadi karena adanya faktor seperti terbatasnya kemampuan manusia untuk mengelola alam, dan upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan membuat skala prioritas untuk mengetahui kebutuhan mana yang harus didahulukan.
Sudah, Bu? Nah, terima kasih Akidah. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai masalah dalam sistem ekonomi. Terima kasih untuk kalian yang sudah join pembelajaran hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan agar semuanya dapat kembali normal seperti semula dan kita bisa bertemu secara tatap muka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daya modal yang termasuk sumber daya manusia yang termasuk langka. Mengatur penghematan penggunaan SDM yang termasuk langka.